Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Teristimewa hari ini, untuk yang kesekian kalinya kita boleh merayakan kelahiran Tuhan di masa-masa yang kita sudah tahu apa yang terjadi saat ini. Tetapi satu perkara, bahwasanya Tuhan lahir ke dunia untuk kita, orang yang percaya, Dia akan tebus dosa kita. Allah sudah mau turun ke dalam dunia hanya untuk manusia. Selayaknya lah Dia kita puji, kita muliakan, kita agungkan. Hanya Dia Allah yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama alam semesta, hari ini kami bersuka cita Tuhan karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu. Hosana,
mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Raja atas segala raja, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji disembah. Oh, Kau Allah yang besar, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu dan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan jemaat katakan layak dipuji, layak dipuji. Oh Tuhan, kami bersorak-sorai bagimu pagi hari ini Tuhan, dengan rasa sukacita kami Bapa. Raja namamu besar dan haleluya, dipuji disembah. Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala haleluya. Sekali lagi katakan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang Batu silakan pada Pak Benyamin untuk membuka acara ibadah pagi hari ini. Dan Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, namamu besar. Dan katakan Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tahta kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau ya Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau untuk kami boleh memasuki ibadah untuk saat ini. Mohon kepada Engkau Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami di dalam kami memasuki saat perjumpaan dengan Engkau untuk hari ini, dan menyerahkan segenap roh, tubuh, jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau, dan supaya kami boleh menerima segala kebaikan Engkau saat ketika kami mengalami perjumpaan untuk saat ini dengan Engkau melalui ibadah hari ini. Terpuji nama-Mu, dan segala kuasa, pengganggu, penghalang kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengawali ibadah ini. Dari awal, pertengahan ke akhirnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk.
Kembali Bapak Ibu, kita mau beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Kita boleh bersuka cita pagi hari di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan bersama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Nah, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Saya udah jemaat berdiri lagi, katakan mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Allah kita. Kita puji Dia Allah yang besar. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya, bersorak-sorai katakan. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersorak-sorai puji Hosana. Lebih keras lagi bisa, walaupun kita pakai masker. Ya, dengan drum saja, dengan drum saja. Katakan sama-sama, puji Hosana. Kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Puji Hosana, haleluya. Oh, haleluya. Punya, yeay. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Glory. Katakan mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Saya percaya di sini kita diberkati Tuhan luar biasa pagi hari ini.
tidak ada kata capek. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan lagi? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Raja kita yang maha besar. Haleluya. Katakan Tuhan Raja maha besar, ya Allah yang dahsyat bagi kita semua. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja maha besar. Yeay. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Tuhan Raja. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja maha besar, Tuhan Raja maha besar, Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya persilakan duduk kembali. Dia Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang termulia, yang telah lahir ke dunia untuk kita orang yang percaya. Namanya sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang besar, Raja yang kekal, penasehat ajaib. Dia sumber damai sejahtera bagi kita. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang percaya kepada Dia, karena Dia adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya penasehat
semangat untuk bangkit berdiri bersama. Lagi kita katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus, terima kasih Tuhan, ke dalam dunia ini. Lambang perintah kepada, katakan namanya penasehat ajaib. Ajaib. Penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waktu saya dapat pada Bapak Gembala, kita akan menyampaikan firman Tuhan. Glory, 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 Maha besar Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang kudus. Saat sekarang ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami siap menerima kebenaran firman. Engkau puaskan tiap umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu dengan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ya. Kita bisa bersuka cita hari ini. Bukan karena masalahnya hanya merayakan Natal, tetapi kita menerima berkat yang luar biasa dari Allah. Berkat yang tidak ada tandingannya dimanapun juga, kalau dibandingkan dengan apapun juga. Bahkan untuk dibandingkan dengan kekayaan dunia ini tidak bisa dibandingkan. Berkat Allah lebih dari segala-galanya. Sebagaimana saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi salah satu topik kita untuk pagi ini. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1. Tetapi kita akan membacanya mulai ayat 21 sampai ayat yang 23. Untuk itu saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 1 ayat
mulai ayat 21 sampai 23. 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Silahkan duduk. Saudara, dikatakan ayat pokok kita akan melihat tentang Immanuel. Immanuel apakah itu? Ya, artinya apa? Di sini sudah dijelaskan, ditulis. Kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, dikatakan di situ artinya Allah menyertai kita. Dari bahasa apa? Ya, tentunya dari bahasa Ibrani. Ya. Ini dari kata bahasa Ibrani, dari kata Imanu dan El. Imanu itu punya arti beserta kita, atau bisa bersama kita, atau juga dengan kita. Terus di belakangnya ada El. El itu dari kata Allah, Eloah. Ada kata jamaknya Elohim. Ya, Israel itu pemakaian kata Allah. El itu kata Allah. Ya. Tetapi dalam penerjemahannya bukan menyertai kita Allah, tidak, tapi terjemahannya Allah menyertai kita. Ya, di depannya Allahnya dulu. Ya. Kata Immanuel ditulis di dalam Alkitab ini cuma 3, saudara. Ya. Saudara, kita bisa menemukan pertama di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Itu yang pertama. Yang kedua tetap di dalam Yesaya pasal 8 ayat 8. Dan yang terakhir baru kita baca di dalam Matius ini tadi. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan di situ kata Immanuel. Kalau kita melihat kembali, ya, sangkut pautnya kata Immanuel ini, saudara, kita melihat di dalam sejarah kehidupan manusia, kita bisa melihat mulainya dari Kejadian. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, di situ dikatakan Kejadian pasal 6. Ini fakta yang tertulis, Kejadian 6 ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita melihat ini satu rangkaian, ada kaitannya bagaimana hubungannya antara Allah dengan manusia. Dulunya Allah ada di dalam kehidupan manusia, tetapi ayat ini kemudian menjelaskan Allah meninggalkan manusia. Maksudnya sudah tidak berada di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana tadi kita baca ayat di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Artinya Allah, ya, bisa dikatakan penyertaannya di dalam diri manusia itu tidak ada lagi. Ya, artinya tidak disertai seperti kalau Allah ada di dalam diri manusia. Nah, saudara, tetapi kita mengucap syukur pada zaman akhir ini Allah menyatakan Immanuel atau penyertaannya kepada umat manusia, kepada semua bangsa.
Walaupun Immanuel ini turunnya di dalam bangsa Israel, ya kan? Tadi kita tahu dinamai Yesus dan juga dikatakan Immanuel. Menamakan dia Immanuel. Siapa yang dimaksud ini? Yesus. Yesus itu Immanuel. Allah beserta dengan kita. Itu bukan untuk orang Israel saja, tidak. Tetapi untuk semua bangsa. Nah, kita sekarang sedang mengingatnya. Semua orang mengingatnya dengan cara kita merayakan Paskah, begitu. Merayakan Natal. Ya. Satu perayaan di mana Immanuel itu menjadi nyata di dalam kehidupan manusia, saudara. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang menyatakan bagaimana Allah itu berada di dalam kehidupan manusia lagi, atau bisa dikatakan dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau seseorang dia bertobat, dia percaya, dia dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Allah, dia akan menerima karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus. Kalau dulunya Allah tidak di dalam tubuh manusia, tapi sekarang kembali Allah kembali hadir di dalam kehidupan manusia, di dalam tubuh manusia ini. Diberikan karunia, diberi Roh Kudus. Diberi bagaimana, saudara? Diberi untuk tinggal di dalam kehidupan. Bukan diberi terus cuma di luar, tidak. Tetapi berada di dalam hidup kita orang percaya. Setiap orang yang percaya, Immanuel itu menjadi nyata. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini tadi dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus, siapa Roh Kudus? Roh Kudus ya Roh Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Nah, di sini dikatakan jadi baitnya. Jadi tinggalnya di mana, saudara? Di dalam hidup kita, di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Allah manunggal jadi satu dengan kita orang percaya. Allah berada di dalam hidup kita, bukan di luar, tapi di dalam. Makanya dikatakan di sini adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait itu rumah, saudara. Ya. Tubuh kita ini orang percaya adalah rumahnya Allah, rumahnya Roh Kudus. Dia sekarang telah menyatu di dalam hidup kita. Saudara ini rumahnya Allah, baitnya Allah. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Makanya kita harus berhati-hati. Kita juga disebut anak Allah. Karena apa? Ya ini, karena
Immanuel ada di dalam kehidupan saudara. Karena kita percaya akan namanya. Kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita menerima janji Allah tadi. Immanuel. Jadi tidak semua dapat Immanuel. Tidak, saudara. Berbahagia kita orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Immanuel itu menjadi nyata. Saudara, Immanuel itu tidak sekedar cuma slogan. Kalau orang dunia cuma slogan-slogan begitu, kayak yel-yel begitu, mungkin begitu. Ya tidak ada apa-apanya, cuma mungkin memberi semangat begitu ya. Tetapi saudara harus tahu, Immanuel ini bukan hanya sekedar slogan biasa. Karena apa saudara? Di dalamnya ini akan memberikan satu keselamatan bagi kita. Bukan keselamatan cuma di dunia ini, tidak. Tetapi keselamatan yaitu kita keluar, kita tidak turut dihukum. Artinya kita mendapatkan satu keselamatan yang kekal. Gampangnya saudara, kita dibawa untuk masuk ke surga. Orang yang ada bersama dengan Allah, penyertaan Allah ada dalam kehidupan orang percaya, kita menuju kepada surga. Dan itu satu kepastian saudara, tidak mudah-mudahan. Immanuel itu saudara, artinya demikian ya. Jadi kenyataannya bahwa kita ini mendapatkan satu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus adalah Immanuel. Itu keselamatan secara rohani, tetapi saudara tidak berhenti di situ saja. Keselamatan itu juga terjadi keselamatan saat ini. Artinya Immanuel itu bukan hanya cuma ya sekedar penyertaannya biasa, tidak saudara. Tetapi di dalam Immanuel itu ada pertolongan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan orang yang percaya. Di dalam kisah yang tertulis dalam Alkitab di Yesaya pasal 7 saudara, itu yang tadi saya sebutkan awal, itu kisah awalnya disebutkan ada kata Immanuel. Bagaimana toh kisahnya kok bisa muncul kata Immanuel di dalam Yesaya? Saudara, setelah kerajaan Israel ini terpecah jadi dua, Yehuda dan Israel. Satu saat zaman itu Yehuda dipimpin oleh seorang raja yaitu Ahaz bin Yotam bin Usia. Jadi Ahaz anaknya Yotam, anak dari Usia, begitu. Dan pada waktu itu ini masih Israel sama Yehuda sebetulnya kan bersaudara, saudara, karena perpecahan saja. Tetapi ternyata terjadi permusuhan. Orang Israel memusuhi orang Yehuda. Dia memerangi Yehuda. Dan dia tidak sendirian. Israel berkompromi dengan raja dari Aram. Ya, jadi Israel sama Aram itu jadi satu untuk menyerang Yehuda. Nah, dari situ Allah menyatakan firman-Nya melalui Yesaya untuk disampaikan kepada Ahaz. Saat itu Ahaz mengalami ketakutan. Bangsa Yehuda juga ketakutan. Mereka dikeroyok oleh dua bangsa ini, Israel dan orang Aram. Tetapi pada waktu itu Tuhan menyatakan satu nubuatan. Dikatakan anak darah itu, ya tandanya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dikatakan itu Immanuel. Itu nubuatan, ya. Tetapi itu kata-kata itu juga mengandung arti bahwa Allah itu akan menolong, Allah itu akan menyelamatkan, Allah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda.
Itu arti Immanuel di situ, saudara. Dan Tuhan memang benar menyatakan pertolongannya. Tetapi itu juga mengandung nubuatan yang sekarang digenapi 2000 tahun yang lalu. Dan kita pun sekarang boleh merasakan berkat itu. Immanuel juga ada di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kembali, Immanuel tidak sekedar keselamatan secara rohani, tetapi juga secara jiwani atau secara jasmani, secara fana di dunia saat ini. Kita melihat seperti itu. Immanuel, pertolongan itu berarti penyertaan Tuhan itu adalah pertolongan juga bagi saudara. Saya tidak mengerti, tentunya tiap orang punya masalah. Mungkin jelasnya semua orang punya kesukaran. Mungkin juga di dalam masalah yang berat seperti orang Yehuda ini. Tetapi mari kita datang kepada Dia. Karena apa, saudara? Dia menyertai kita. Immanuel ada di dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Itulah Immanuel. Tidak sekedar slogan, tetapi sesuatu yang dahsyat. Bahkan Immanuel menembus menghadapi maut karena Immanuel. Pertolongan saat ini karena Immanuel. Dan sekarang kita terima, kita pegang terus Immanuel supaya tetap di dalam kehidupan kita. Inilah berkat Natal bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Pemain musik. Yesus telah lahir tadi. Yesus. Tapi yang Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya benar sehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kehadiran Engkau di setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang adalah Immanuel,
Engkau ada Allah yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah yang selalu memenuhi janji bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Benyamin yang sudah menyampaikan berita kebenaran akan firman Engkau. Engkau tambahi dalam kehidupannya pengurapan-Mu yang baru, sukacita dari surga, kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba-Mu ini di dalam melayani Engkau boleh melayani Engkau dengan sukacita dan dengan segenap hatinya untuk mempermuliakan nama Engkau, dan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya ke dalam-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau untuk semua tidak cepat-cepat pulang, karena masih ada beberapa acara yang tentunya kita akan tetap memakai protokol kesehatan. Dan sebentar kita akan prosesi untuk penyalaan lilin, dan kita akan menghayati dari arti kelahiran Yesus. Ketika malam itu Yesus lahir di sebuah kandang, dan dengan kelahiran Yesus itu manusia, umat manusia diselamatkan. Dan dengan kelahiran Yesus itu sukacita surga boleh ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan lilinnya, nanti akan dinyalakan oleh kaum muda. Bukan satu kebiasaan, bukan suatu adat untuk kita melakukan penyalaan lilin ini, tapi satu lambang, kita boleh mengingat ketika Yesus lahir, terang itu ada, dan terang itu akan setia menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kalau sudah nyala semua, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan Malam Kudus, Sunyi Senyap. Malam Kudus, sunyi senyap. Selamat manusia, ada datang di katakan sama-sama, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan sampaikan beberapa hal untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin mempersembahkan korban untuk gereja, untuk Tuhan, bisa memasukkan di kotak yang ada di depan pintu masuk itu. Jadi kita nggak ada persembahan keliling, tapi Bapak Ibu yang rindu ingin memberi buat Tuhan bisa dimasukkan ke dalam kotak. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti Bapak Ibu ketika pulang keluar dari gereja dimohon untuk lewat samping, ya, dimohon untuk lewat samping. Nanti bergantian dari mulai yang sebelah kiri saya, dari sebelah kanan, nanti akan berurutan untuk bisa pulang. Kemudian nanti akan disambut oleh seksi konsumsi yang ada di belakang. Terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa ketika nanti Bapak Ibu pulang, tolong dilihat kertas lilin itu jangan dibuang ya. Kertasnya jangan dibuang, itu ada nomornya yang mana nanti bisa ditukar dengan sesuatu. Bingkisan kenang-kenangan dari gereja. Jadi demikian Bapak Ibu ya, nanti pulang lewat samping dan jangan lupa dilihat, itu nanti ada nomornya, nanti bisa ditukarkan kenang-kenangan. Demikian pengumuman dari saya yang bisa saya sampaikan, dan waktu saya serahkan kepada Pak Pendeta Benyamin. Saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, besar Engkau ya Bapa Surgawi, Bapa yang kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini kami boleh Tuhan menerima berkat-berkat Engkau, mengingat kembali peristiwa Natal untuk hari ini ya Bapa. Dan pagi hari ini kami berdoa juga untuk negara Indonesia Tuhan. Engkau karuniai terus dengan keamanan, kedamaian, dan curahkan Tuhan belas kasihan-Mu kepada bangsa ini, sehingga banyak boleh jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, beserta jajaran menteri-menteri TNI, Polri, MPR, DPR, semua pejabat negara, aparat sipil negara dari atas hingga bawah, RW, RT, Tuhan tolong semua supaya mereka boleh di dalam jalur yang benar. Amen. Untuk negara kami ini. Amen. Menjadi berkat. Tuhan tolong semua Tuhan, Yesus. Jauhkan dari segala terorisme Tuhan, juga gerakan-gerakan yang di dalamnya Tuhan. Engkau bebaskan bangsa ini dari segala kegerakan radikalisme Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saat ini saudara-saudara Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, diberkati tubuh dan jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.